welcome back to my channel. Kali ini another series of Girls Talk with Angel. Kayak udah lama banget ya terakhir tuh video apa ya. Hari ini aku pengen bahas dan finally aku udah bisa bahas tentang menstrual cup. Karena udah lebih dari 6 kali cycle period aku pakai menstrual cup dan aku udah merasa nyaman, aku udah ketemu nih kayak flow-nya di aku tuh kayak gimana gitu loh. Makanya aku baru buat sekarang videonya. Dan kalau kalian selama ini udah bener-bener bergumul banget ya di dalam hati kayak aduh pengen cobain, kalian harus banget nonton video ini sampai akhir karena hopefully semua orang yang menonton video ini bisa membuat keputusan yang tepat gitu ya. Nah, pertama itu kenapa sih akhirnya aku kok tertarik dan decide buat coba si menstrual cup. Oke, jadi kalau kalian udah sempet nonton Girls Talk with Angel yang aku cobain tampon, aku merasa kalau misalnya tampon itu bener-bener sangat-sangat boros dari segi harga, juga mahal banget ya. Dan tampon tuh kayak gantinya sama kayak pads gitu loh, sama kayak pembalut biasa, dimana itu kayak bisa diganti 4 jam. Terus aku malah jadi kayak lebih takut karena emang kalau misalnya sesuatu yang dimasukkan di dalam, terus si tampon itu kan dia katun, kapas-kapas gitu. Nah, for some reason aku tuh kayak jadi takut dan aku merasa kayak kering gitu loh di bagian dalam situ. Kadang-kadang tuh bisa berasa gak nyaman, kayak bisa sakit kalau misalnya darahnya tuh udah gak terlalu banyak terus masih perlu pakai tampon. Ngerti gak sih? Kayak udah gak ada air nih tapi tamponnya tuh masih absorb, nyerep semua kelembapan di dalam vagina kita. Nah, karena itu akhirnya aku berpikir dan memberanikan diri buat cobain menstrual cup. Karena kalau misalnya pembalut biasa itu udah big no-no buat aku dan itu bener-bener gak nyaman banget. Aku udah gak tahan gitu loh pakai pembalut biasa. Terus akhirnya aku cobain lah si menstrual cup. Dan pas banget waktu itu si Fillmore itu baru ngeluarin menstrual cup. Ini sama sekali gak di endorse by the way. Jadi kenapa aku memberikan diri? Alasannya karena itu ya, karena aku pengen cari opsi yang bener-bener emang eco-friendly, terus dari segi value, worth-nya tuh juga lebih worth it gitu loh. Kayak menstrual cup itu kan bisa dipakai selama 10 tahun. Kalian cuma perlu beli sekali, habis itu ya udah pakai itu aja terus selama 10 tahun, kecuali kalau misalnya hilang ya. Dan aku tuh suka banget olahraga, aktivitas gitu ya. Kalau misalnya pakai pembalut, itu tuh bener-bener gak nyaman banget, gampang bocor kemana-mana. Terus kayak kalian juga berasa kayak pakai pampers, bener-bener gak nyaman banget, aku gak tahan. Gak bisa berenang juga, pakai bikini juga nggak bisa. Jadi akhirnya aku memberikan diri buat ganti ke menstrual cup aja. Itu alasannya. Cara pakainya gimana? Apakah perlu pakai lubrikan atau enggak? Aku sih nggak pernah coba masukin kalau misalnya aku nggak lagi nggak mens ya. Jadi kalau misalnya lagi nggak mens kan pastinya kering dan nggak ada cairan tuh di situ. Mungkin akan perlu lubrikan kali ya. Tapi selama yang aku coba ini, di saat aku lagi benar-benar menstruasi, apalagi kalau heavy flow yang hari pertama gitu, itu tuh pasti bagian vagina kan udah basah dan udah licin dari si darahnya. Otomatis tuh sebenarnya nggak perlu gitu loh. Dan cara pakainya itu aku udah coba beberapa jenis cara lipat. Jadi kalau misalnya nanti kalian search, itu ada banyak banget cara melipat si menstrual cup. Ini tuh yang dari si Fillmore yang ukurannya paling kecil. Itu tuh yang disarankan buat pemula, terus yang belum melahirkan secara normal dan masih virgin. Jadi cara aku pakai pertama kali itu aku lipet dengan bentuk S kayak gini. Cuman aku merasa bentuk S kayak gini tuh pada saat mau masuk tuh dia suka agak susah kayak gini. Dia suka udah kayak mau ngikut tuh udah kebuka. Terus aku juga coba pakai yang U kayak gini. Ada juga yang pakai lipet kayak gini, dimasukin. Tapi so far yang aku paling cocok sih yang kayak gini ya. Jadi di holdnya pertama kali aku mulai paling gampang tuh dalam keadaan jongkok di lantai, karena kayak lebih kebuka gitu kali mungkin ya. Kalau misalnya duduk tuh kayak agak susah karena ketutupan sama paha gitu, jadi bisa agak ngangkang. Tapi kalau misalnya pas lagi jongkok di lantai itu posisinya paling enak banget. Jadi udah dilipat, terus tinggal dimasukin aja pakai 2 jari kayak gini. Habis itu nanti setelah itu lepas, dia akan terbuka gitu loh di dalam. Jadi kayak gini nih, di dalam si lubang vagina kita. Dan yang bagian bawah ini aku sih nggak pernah potong ya. Ada juga yang tanya ke aku apakah si bagian bawah tali ini mengganjal atau enggak. So far yang aku cobain itu aku masukin memang agak dalam, jadi dia semuanya tuh fully masuk. Ini kayak dikit banget keluarnya, karena kalau misalnya dia terlalu ke bawah emang bisa ganjel. Tapi so far karena aku masukinnya lumayan di dalam, jadi dia nggak mengganjal sama sekali sih. Ini juga yang aku baru menemukan dan aku baru sadar gitu loh. Jadi
Jadi lubang si vagina kita itu tuh kayak arahnya tuh lebih ke belakang. Jadi bayangin kalau misalnya pas masuk itu kalian jangan dorong ke atas, tapi dorongnya tuh agak ke belakang. Kayak pas jongkok dorongnya tuh agak ke pantat gitu loh arahnya. Itu akan lebih mudah. Dan setelah itu pas sudah gerak-gerak, kadang-kadang ya ada kedengeran sih kayak suara si ininya. Tapi kalaupun enggak juga kadang-kadang udah bener gitu loh. Mungkin pas awal-awal akan ada sedikit bocor-bocor, kalian boleh double dulu pakai si pembalut untuk latihan gitu ya. Aku yakin pasti semakin sering kalian mencoba akan semakin terbiasa gitu loh, dan udah ketemu ritmenya, oh kayak gini nih masuknya gitu. Jadi rasanya bener-bener gak ada rasa apapun, nyaman banget. Mau olahraga jungkir balik, yoga, salto-salto sekalipun tuh nggak ada masalah gitu loh. Dan yang paling sering ditanyain ke aku dari pertanyaan tampon sampai sekarang menstrual cup, apakah ini cuman untuk yang udah menikah? Virginity itu bukan tidak bisa diambil oleh benda-benda medis seperti ini ya. Kalian hanya bisa dikatakan tidak virgin lagi kalau misalnya sudah pernah berhubungan seksual, sudah pernah ada penis yang masuk ke vagina kalian. Jadi kalau misalnya cuma menstrual cup, tampon, itu tuh kalian masih virgin. Jadi kalau misalnya kalian takut pakai menstrual cup atau pakai tampon karena pertimbangan takut kehilangan virginity, no, itu salah besar. Jadi kalian nggak perlu takut sama sekali. Dan itu mau kalian cari di buku, di jurnal manapun, itu nggak ada yang bilang menstrual cup mengambil virginity kalian gitu ya. Apa bedanya rasanya sama pads, sama tampon, sama si menstrual cup? Pads sudah pasti, kalau pembalut kalian udah tahu lah ya rasanya nggak nyaman. Aku sih nggak suka banget, kayak bisa berasa lembab dan segala macam karena dia di bawah situ. Kayak kalau misalnya kalian belum cukur bulu, belum Brazilian wax segala macam, itu udah deh utan lembab di situ ya. Semenjak aku pakai tampon dan menstrual cup, udah nggak pernah lagi merasa gatel di area kewanitaan situ kalau misalnya aku lagi dapat menstruasi, karena tuh mereka nggak lembab gitu loh. Di saat udah light flow, udah hari-hari terakhir, tampon tuh udah susah banget masuk, dan nggak mungkin pakai lubrikan deh kayaknya kalau misalnya pakai tampon, karena kan dia nyerap ya, nanti jadi nyerap semua gel lubrikannya dong, kayak nggak mungkin ya. Dan biasa tuh udah kering, udah nggak enak, udah nggak nyaman, terus kadang-kadang bisa perih juga, makanya aku akhirnya lepas tampon. Nah sedangkan kalau misalnya pakai si menstrual cup, mungkin di hari-hari terakhir kalau misalnya emang udah agak kering, biasanya aku pakai si lubrikan aja. Tapi kalaupun enggak, kayak gak pernah ada masalah gitu loh, dan bener-bener nyaman 100% sih di aku. Dan so far dari semuanya aku cobain, yang paling nyaman gitu loh si menstrual cup ini. Salah satu alasan kenapa aku awalnya pakai si Fillmore ini, selain aku dapet dari PR Package ya awalnya, pertimbangan pertama aku dulu waktu aku gak mau pakai tampon, karena aku denger dan aku baca-baca itu ribet banget buat direbus-rebus. Sedangkan pas aku lihat, ini mereka tuh klaim kalau misalnya mereka tuh pakai silikon yang emang antibakterial, jadi nggak perlu direbus sama sekali. Dan aku waktu itu juga sempat pernah tanya ke pihak brandnya sendiri kalau misalnya nggak perlu direbus, nggak perlu ribet-ribet gitu loh. Dan itu salah satu alasannya kenapa akhirnya aku tetap pakai ini aja, karena kalau misalnya aku tahu emang ada beberapa menstrual cup yang kalau misalnya kalian beli dan untuk pemakaian setiap bulannya, itu kalian harus rebus dulu, kayak bunuh bakterinya semua di dalam silikonnya. Yang aku baca itu tuh perlu direbus cuman setiap bulan, jadi bukan kayak setiap pakai cuci terus rebus, ribet banget ya. Jadi kalau misalnya selama aku pakai Fillmore ini, aku benar-benar cuci dengan air mengalir aja di saat aku ganti gitu. Dan sehari cuci berapa kali itu pun tergantung dari flow aku sih. Jadi hari pertama itu kurang lebih kayak setiap 3 jam, terus hari kedua bisa turun jadi 4 jam, hari ketiga turun lagi jadi sekitar 5 jam, 6 jam, habis itu terakhir tuh biasanya kayak bisa 8 jam lah. Emang mereka bisa sampai 8 jam sih yang ini. Kalau misalnya di rumah itu emang gampang banget sih cucinya, tinggal pakai air mengalir aja gitu, dibuang terus biasa dicuci. Kalau misalnya di WC umum, mungkin kalau misalnya ada kayak bidet gitu, bisa aku cuci gitu, aku buang ke situ. Dan aku juga pakai si wet wipes. Aku juga pakai yang dari si Fillmore ini, emang dia tuh khusus buat area kewanitaan, jadi udah pasti aman lah gitu ya. Jadi aku biasanya lap bersih aja semuanya, udah bersih baru aku masukin lagi ke dalam vagina. Nah ngomongin masalah cuci-cuci tadi, aku sih setiap kali aku habis pakai dan sebelum pakai pertama kali itu aku selalu cuci aja pakai sabun kewanitaan gitu loh. Biasanya aku cuci pakai si Sebamed, jadi habis aku cuci udah, terus ya udah aku tinggal simpan lagi aja gitu. Dan ini bener-bener super convenient, super travel friendly. Aku happy banget sih aku decide buat pakai menstrual cup. Jadi emang di dalam menstrual cup itu gak bisa tahu cara udah full atau belum, sama kayak tampon, kecuali sampai dia bocor, itu berarti bener-bener udah full. Emang harus dicek aja berkala berapa jam sekali gitu loh. Jadi itulah mungkin salah satu minusnya ya, kita tuh nggak tahu udah full atau belum. Kalau misalnya pembalut kan darahnya keluar, jadi kita bisa lihat gitu kan di dalam pembalut itu merahnya udah seberapa. Nah kalau misalnya menstrual cup emang nggak ada. Kalau misalnya dia bocor udah pasti itu
itu udah full dan biasanya pas buka itu langsung zuer udah darah semua. Mungkin itu juga salah satu kekurangannya kalau misalnya kalian takut dengan darah sih, karena kan dia ketampung jadi benar-benar kayak darah gitu loh ngelihatnya. Aku sih nggak takut sama sekali karena darah menstruasi juga bukan darah seger yang kayak darah luka gitu. Biasa kan darahnya agak kegelapan ya. Awal-awal pas aku pakai itu juga hari pertama hari kedua aku bocor terus karena aku lupa buat cuci dia. Karena itu loh berasa bener-bener nyaman, kayak nggak pakai apa-apa, kayak nggak lagi mens. Kalau misalnya ditanya kenapa dia bisa bocor, jawabannya cuma dua. Satu, karena dia udah emang full, atau dua, kalian tuh pakainya nggak bener, jadi dia nggak ngebuka atau mungkin nggak pas gitu loh, kayak dia miring atau kayak gimana. Kalian jangan menyerah dan cobain terus aja sampai dapetin kayak oh kayak gini nih cara pasang yang bener gitu loh, karena kayaknya setiap vagina orang beda-beda juga dan secara orang pakai itu juga beda-beda gitu. Nah, ada juga pertanyaan yang kalau misalnya aku udah pakai terus pas mau cuci berasa kayak nggak ketemu ujungnya, itu gimana? Panik sampai katanya ada yang trauma dan parno. Jujur aku malah pernah, aku lagi BAB terus kan ngeden ya bun, dia malah ikutan keluar. Oh my god, sorry agak jorok. Cuman yes, kalau misalnya kalian kesulitan dan ngerasa itu kayak dalam banget gak bisa keluar-keluar, kalian jongkok aja dan ngeden kayak buang air besar. Dia akan turun lama-lama dan kalian bisa akan tarik. Pas tarik juga sama sekali nggak ada rasa sakit atau apapun itu, karena again kalau misalnya kita lagi dapet kan pasti di dalam situ basah darah. Nah si darah itu tuh licin gitu loh, jadi pas tarik itu udah langsung licin dan langsung keluar aja dengan gampang. So kalau ditanya pro and cons-nya, lebih banyak pro-nya sih. Pertama, pro-nya itu dia tuh super eco-friendly. Kalian gak buang sampah sama sekali loh kalau misalnya kalian pakai menstrual cup. Kalian bayangin betapa banyak pembalut ataupun tampon yang kalian hasilkan gitu loh sampahnya. Dan aku coba hitung ya. Oke, harga menstrual cup emang satunya biasa lebih mahal. Ini 499.000 tapi bisa dipakai selama 10 tahun. Pembalut kan tapi murah kak. Nah, aku hitungin ya, ini aku ketemu pembalut yang paling murah tuh misalnya kayak 1.500 lah per piece-nya. Let's say kita punya budget 500.000 dan harga pembalut itu satu piece-nya 1.500. Kalian bisa dapetin sekitar 335 piece pembalut. Dan dalam satu hari, ini kalau misalnya kalian lagi heavy flow ya, dan orang menstruasinya kan harinya beda-beda. Nah, kita pukul rata aja, dalam satu hari kalian butuh 5 pembalut deh. 5 pembalut berarti kalian tuh cuman bisa pakai selama 67 hari. 335 dibagi 5 itu 67 hari. Dan selama 67 hari, let's say 1 bulan kalian heavy flow-nya itu 4 hari. Kalian tuh cuma bisa pakai pembalut selama 16 bulan dengan budget 500.000. Sedangkan dengan budget 500.000, kalian bisa pakai 10 tahun cuman butuh 1 menstrual cup. So, pro-nya yang nomor pertama itu udah pasti kalian tuh jauh lebih hemat. Pas di awal emang kalian udah keluarin value yang lebih besar, tapi kalau kalian hitung, bahkan kalian menghemat selama 9 tahun nggak perlu beli pembalut lagi. Another pro-nya, kalian bisa melakukan aktivitas apapun di saat kalian period. Mau kalian jemuran pakai bikini, mau kalian berenang, mau kalian diving, mau kalian apa deh, sebutin semuanya, salto, pilates, yoga, apapun itu bisa karena bener-bener nyaman banget dan aku udah buktiin sendiri enak banget. Pro nomor 3, berdasarkan pengalaman aku, kalau misalnya lagi datang bulan, biasanya kalau darah keluar itu kan bisa ada bau amis dan bau yang nggak enak ya. Nah, saat aku pakai menstruasi, aku nggak merasa ada bau sama sekali, aku nggak merasa lembab sama sekali, jadi bener-bener jauh lebih nyaman dan aku merasa tuh kayak lebih bersih gitu loh. Pro nomor 4 yang aku merasa itu adalah lebih gampang dan lebih apa ya, lebih nggak takut buat misalnya kelewatan jam ganti. Kalau misalnya tampon itu kan banyak banget ya kayak cerita-cerita yang agak sedikit menyeramkan yang mungkin kalian juga jadi takut kalau misalnya di sana dia nggak boleh terlalu lama, bener-bener harus setiap 4 jam ganti sekali. Terus kalau misalnya pembalut juga sama gitu ya. Nah, kalau misalnya silikon itu karena dia bener-bener gak ada bakteri yang menempel di dalam situ dan bahkan ini bisa sampai up to 8 jam. Aku tuh lebih ganti itu karena dia emang udah penuh. Tapi waktu awal-awal hari pertama hari kedua waktu dia lagi heavy flow, aku tuh biasa barengin sama celana dalam menstruasi. Ini dari Spring Summer Style punya. Aku happy banget sih. Jadi hari pertama dan hari kedua aku udah bener-bener bisa bebas dari pembalut sama sekali dengan bantuan si celana dalam menstruasi ini juga. Jadi dalamnya, bawahnya ini tuh dia ada kain kayak busanya gitu. Aku nanti bakal taruh aja di link description box ya semuanya. Nah, ini yang gedenya. Ini aku pakai kalau malam pertama dan malam kedua. Paling minusnya ya kalian mesti cuci aja gitu. Tapi itu nggak ada minus sama sekali lah, tinggal cuci doang. Terus ada juga satu ini yang buat ringannya.
Jadi biasanya ini aku pakai kalau misalnya hari pertama, hari kedua juga, tapi buat lagi daily activity gitu, karena ini bentuknya lebih kecil ya, tuh lebih low rise lah, jadi kayak celana dalam biasa aja. Ini juga bagian crotchnya itu ada busanya. Dari segi consnya, kalau kalian lagi ketemu tempat yang kayak ada kurang bersih gitu, mungkin agak susah, apalagi kalau misalnya kalian nggak bisa akses air bersih, itu mungkin agak susah ya buat cuci si menstrual cupnya. Jadi aku saranin kalian buat selalu sediain tisu basah feminine intimate wet wipes gitu, buat cuci si menstrual cupnya dan juga bersihin area kewanitaan gitulah. Gak ada lagi cons yang lainnya, bener-bener cuma itu satu toh. Oh, yang terakhir pertanyaannya adalah harus punya berapa menstrual cup? Jawaban aku sih cuma satu, atau kalau nggak punya dua, satu yang lebih gede sama satu yang lebih kecil. Aku sih berencana buat beli yang lebih size besarnya sih, karena yang ini kan aku udah terbiasa dan udah nyaman juga. Aku pengen coba yang gede buat kalau misalnya lagi hari pertama, hari kedua yang lebih heavy flow, biar aku nggak perlu 2 jam sekali, 3 jam sekali ganti gitu loh. Jadi biar lebih nyaman lagi. Tapi jawaban aku sih sebenarnya satu aja tuh udah cukup banget, asal gak hilang ya. Karena so far aku selama hampir 7-8 bulan ini pakai satu itu doang, hidup aku aman, sejahtera. Oke guys, so I think that's all for today's video. Kalau misalnya kalian juga pengguna menstrual cup, please do share your story, your journey with menstrual cup. Semoga teman-teman yang selama ini juga udah pengen cobain, karena aku berusaha cari jurnal mana yang bilang menstrual cup itu bahaya dan aku nggak ketemu sih. Kecuali kalian pakainya tuh nggak sesuai dengan anjuran gitu ya, misalnya kalian nggak pernah bersihin dan lain-lain, kalian mungkin nggak higienis pada saat cabut dan pasangnya, pasti kan harus cuci tangan dulu segala macam. Mungkin hanya notesnya tadi aku baca, kalau misalnya kalian pasang kayak apa sih, alat kontrasepsi IUD ya, keluarga berencana gitu, alat yang di dalam vagina, mungkin itu katanya nggak disarankan buat pakai menstrual cup, tapi kalian bisa cek lagi sih dengan dokternya. But so far dari semua yang aku baca jurnalnya dan aku cari apakah menstrual cup ada side effect-nya, apakah berbahaya, in long term itu bakal kayak gimana, itu nggak ada yang bilang kalau misalnya itu berbahaya. Kalau misalnya aku salah, please correct me on the comment section. Tapi berdasarkan dari pengalaman yang aku alami, aku pakai menstrual cup bener-bener worth it dan bener-bener life changer banget. Thank you so much everyone for joining me today, and I'll see you on the next Girls Talk with Angel. Bye!